Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosi Seventina Hilda, bisa dipanggil Anti Rosi. Nah, di sini saya ingin mengajarkan kalian tentang materi-materi kimia. Sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan juga like serta komen, dan jangan lupa nyalain notifikasinya agar kalian dapat pemberitahuan terbaru apabila ada video yang ditampilkan di Smart Gun Channel. Pembahasan kali ini kita akan membahas tentang sifat koligatif larutan. Ada yang tahu sebelumnya apa itu sifat koligatif larutan? Nah, sifat koligatif larutan itu adalah sifat larutan yang ditimbulkan karena adanya zat terlarut non-volatil di dalam larutan. Nah, sifat koligatif larutan itu ada 4 macamnya. Yang pertama yaitu penurunan tekanan uap, yang kedua kenaikan titik didih, yang ketiga adalah penurunan titik beku, dan yang keempat ada tekanan osmotik. Namun, sebelum kita membahas hal tersebut lebih lanjut, kita harus mengetahui bagaimana cara kita mengetahui konsentrasi yang ada dalam larutan tersebut. Untuk mengetahui banyaknya konsentrasi yang ada dalam larutan, kita bisa menggunakan satuan-satuan konsentrasi. Nah, satuannya itu apa aja? Yang pertama ada molaritas, yang kedua ada molalitas, yang ketiga ada fraksi mol, dan yang keempat ada persen massa. Kita bahas satu per satu. Oke, yang pertama yaitu molaritas. Molaritas itu merupakan banyaknya mol zat terlarut dalam 1 liter larutan, disimbolkan dengan huruf M besar. Nah, untuk menghitungnya itu kita bisa menggunakan rumus M sama dengan gram per mR dikali 1000 per V, di mana gram di sini merupakan massa zat terlarut dalam larutan, sedangkan mR itu merupakan massa molekul relatif dari zat terlarut tersebut. Kan tadi dikali 1000 per V. Nah, V-nya di sini adalah volume larutan dalam satuan mililiter. Nah, itu harus digarisbawahi ya kalau dalam satuan mililiter. Yang selanjutnya yaitu molalitas. Molalitas itu didefinisikan sebagai banyaknya mol zat terlarut dalam 1 kg pelarut. Nah, itu harus digarisbawahi berbeda dengan yang molaritas. Yang molaritas tadi kan per 1 liter larutan, sedangkan yang molalitas itu 1 kg pelarut. Nah, rumusnya gimana? Rumusnya itu M sama dengan gram per mR dikali 1000 per P. Nah, gram di sini adalah massa zat terlarutnya, sedangkan P-nya itu nanti berat massa pelarutnya dalam satuan kilogram. Nah, M yang molalitas sama yang molaritas itu beda. Jadi M yang molaritas itu M-nya M besar, sedangkan yang molalitas itu M-nya M kecil. Sampai sini paham kan? Oke, kita lanjutkan ke bahasan yang ketiga. Yang ketiga itu ada fraksi mol. Nah, fraksi mol itu apa? Fraksi mol itu adalah perbandingan mol suatu komponen dalam larutan dibagi total komponen dalam suatu larutan. Nah, dalam larutan sendiri itu kan ada 2 komponen ya. Ada komponen zat terlarut dan ada komponen pelarutnya. Nah, jadi nanti fraksi molnya juga ada 2. Fraksi mol untuk zat terlarut dan ada fraksi mol untuk zat pelarut. Nah, gimana untuk menghitung fraksi mol zat pelarutnya? Kalau untuk menghitung fraksi mol zat pelarut itu disimbolkan dengan XP. Nah, di mana XP nanti bisa dicari dengan XP sama dengan NP per NP plus NT. Nah, di mana NP plus NT kan berarti nanti ketemu mol total. Sedangkan jadi nanti perbandingannya mol pelarut dibagi mol total. Sedangkan untuk menghitung fraksi mol zat terlarutnya itu bisa disimbolkan dengan XT, di mana XT sama dengan mol terlarut dibagi mol total. Mol total tadi apa? Mol terlarut ditambahkan dengan mol pelarutnya. Sampai sini kan nanti ada 2 ya, fraksi mol untuk zat pelarut dan fraksi mol untuk zat terlarutnya. Nah, fraksi mol zat pelarut apabila ditambahkan dengan fraksi mol zat terlarut ini nanti akan berjumlah 1. Itu adalah ketetapannya. Karena nanti misalkan kita ketahui XP-nya itu 0,5. Jadi berapa XT-nya? Berarti bisa aja 1 dikurangi 0,5. Jadi nanti XP-nya itu sama dengan 0,5. Seperti itu. Selanjutnya yaitu adalah persen massa. Persen massa itu didefinisikan sebagai berapa persen banyaknya massa zat terlarut dalam suatu larutan. Jadi nanti rumusnya adalah persen massa sama dengan massa zat terlarut dibagi massa total dikalikan 100. Nanti kita ketemukan
berapa persen massa zat terlarut dalam suatu larutan tersebut. Seperti itu. Nah, itu tadi penjelasan tentang konsentrasi yang kita gunakan dalam untuk menghitung sifat koligatif larutan yang akan kita bahas pada video selanjutnya. Nah, jadi untuk melanjutkan pada video selanjutnya, kalian harus pelajari materi ini dulu dengan maksimal ya. Jadi saat kita melanjutkan ke pembahasan selanjutnya, kalian bisa mengerti, lebih paham, lebih mudah untuk mempelajari materi selanjutnya dalam sifat koligatif larutan. Nah, sekian itu pembahasan dari Anti Rosi. Apabila ada kekurangan, Anti minta maaf. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan terkait apa yang Anti bahas hari ini, silahkan ditulis di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam generasi hebat, saya hebat.